Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Jamaah kaum muslimin dan muslimat, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala yang telah berkenan memberikan kesempatan kepada kita. Pertama salat subuh berjamaah, kemudian kita lanjutkan berbagi faidah, mengangkat tema sirah nabawiyah. Beberapa menit ke depan kita manfaatkan menapak tilas membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in untuk mendulang faidah besar dalam setiap detik kehidupan Nabi alaihi salatu wasallam dan kaum muslimin generasi pertama, yaitu sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Pada kesempatan hari yang berbahagia ini kita lanjutkan peristiwa di tahun yang sama. Kalau pada pertemuan sebelumnya sedikit kita ulas dan kita bahas, di tahun kelima Hijriyah ada peristiwa yang namanya Ghazwatu Al-Ahzab, perang Al-Ahzab atau perang Khandaq. Alhamdulillah dengan izin Allah tabaraka wa ta'ala, orang-orang musyrikin yang kala itu dipelopori oleh Quraisy berhasil dipukul mundur oleh Allah tabaraka wa ta'ala dengan angin yang sangat kencang. Rasa takut yang menyelimuti dada dan jiwa mereka, akhirnya kaum muslimin bisa selamat, bisa terlindungi, baik orang tua, kalangan muda, anak-anak, wanita, dan lain sebagainya yang saat itu berada di kota Madinah. Setelah berakhir perang Khandaq, Nabi alaihissalam bergegas menuju kota Madinah. Saat Nabi hendak mandi di rumahnya ibunda Ummu Salamah radhiyallahu anha, salah seorang istri Nabi alaihissalam, malaikat Jibril kemudian berdialog kepada Nabi alaihissalam, qad wada'ta silah wallah ma wada'na. Apakah kamu dan para sahabat lain sudah meletakkan senjata? Kata malaikat Jibril, demi Allah, kami para malaikat belum meletakkan senjata. Malaikat Jibril alaihissalam memerintahkan Nabi kita Muhammad bin Abdullah al-Hashimi al-Qurashi sallallahu alaihi wasallam, fakhruj ila hahuna, keluar, pimpin, ajak para sahabatmu menuju tempat ini. Nabi alaihissalatu wasallam bertanya, ke mana? Fa'asyar, malaikat Jibril kemudian memberitahukan ila Bani Quraidah, kepada Bani Quraidah. Ada apa dengan Bani Quraidah? Karena salah satu latar belakang yang menyebabkan terjadinya perang Ahzab adalah Bani Quraidah itu sendiri. Di samping mereka berkhianat terhadap perjanjian yang justru mereka lakukan dan mereka setujui sendiri, mereka hadiri sendiri dengan kaum muslimin agar sama-sama menjaga keamanan kota Madinah. Apabila ada musuh yang menyerang, wajib sama-sama melindungi kota Madinah dan juga melindungi satu dengan yang lainnya. Apabila ada musuh yang menyerang kaum muslimin, wajib orang-orang Yahudi khususnya Bani Quraidah membantu, melindungi. Begitu juga sebaliknya,
timbal balik akan diberikan oleh Nabi alaihissalam dan kaum muslimin para sahabat kala itu radhiyallahu anhum apabila ada yang menyerang Bani Quraidah atau orang Yahudi lainnya, tentu kaum muslimin akan membela dan melindungi mereka. Justru ini sebaliknya, mereka melanggar semua, mengkhianati. Bayangkan jamaah sekalian, kalau seandainya mulus rencana Bani Quraidah meloloskan beberapa pasukan kaum musyrikin kala itu, habis kaum muslimin. Seandainya bukan karena rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, sudah mungkin orang-orang yang ada di kota Madinah keimanannya akan redup gara-gara pengkhianatannya siapa? Bani Quraidah. Hingga efeknya dan konsekuensi yang harus diterima Bani Quraidah itu tidak sembarangan, langsung berat sanksi yang diberikan oleh Nabi alaihissalam. Itu pun bukan Nabi alaihissalam, tetapi sekutu mereka yang bernama Sa'ad bin Mu'ad dari Aus. Bani Quraidah bersekutu dengan suku Aus yang ada di kota Madinah. Mereka nggak mau, mereka bernegosiasi dengan Nabi alaihissalam agar yang memberikan putusan sekutu mereka yang mereka ridhoi. Dipilihlah Sa'ad bin Mu'ad. Kita tahu jamaah sekalian, Sa'ad bin Mu'ad salah seorang sahabat Ansor dari Aus yang sangat disegani, tokoh, masih muda, relatif usianya baru 40 tahunan, tetapi begitu dihormati oleh suku Aus. Pada saat perang Ahzab, beliau terkena anak panah nyasar di salah satu urat nadinya. Beliau berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar jangan diwafatkan sampai melihat Bani Quraidah sebagai biang keroknya ini menerima hukuman dan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah dikumpulkan Bani Quraidah, termasuk orang yang menyulut dan juga mempelopori pengkhianatan ini bernama Huyai bin Akhtab. Huyai bin Akhtab, bapak dari ibunda Sofiyah yang di kemudian hari dinikahi oleh Nabi alaihissalam. Dikumpulkan semuanya, kemudian Sa'ad bin Mu'ad diundang, lalu Nabi alaihissalam memberikan penuh keputusan kepada Sa'ad bin Mu'ad. Lihat sikap Nabi alaihissalam, tidak aji mumpung beliau berkuasa, mumpung beliau bisa meluapkan emosi dan dendamnya, Nabi menggunakan itu tidak. Akan tetapi beliau masih menggunakan akal sehat. Bagaimana cara yang bijak diserahkanlah kepada Sa'ad bin Mu'ad yang memang sekutunya Bani Quraidah. Bani Quraidah berharap putusan Sa'ad bin Mu'ad menguntungkan mereka, minimal seperti saudara-saudaranya yang lain, Bani Nadir, Bani Qainuqa yang diusir oleh Nabi alaihissalam, ada yang di Khaybar, ada yang ke negeri Syam. Akan tetapi yang diputuskan oleh Sa'ad bin Mu'ad ini sebenarnya diambil dari perjanjian lama mereka, dari kitab suci mereka sendiri, kitab Taurat, di mana Sa'ad bin Mu'ad kemudian memutuskan laki-laki yang berjenggot itu semua dibunuh, yang tidak dijadikan tawanan, termasuk anak kecil, wanita, kecuali satu wanita yang membunuh sahabat Suwaid bin Samit radhiyallahu taala anhu dengan batu di kepalanya sampai meninggal dunia. Dia satu-satunya wanita yang dieksekusi oleh Nabi alaihissalam. Ini pun sekali lagi bukan putusan langsung dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat siapa namanya tadi? Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu taala anhu. Nabi alaihissalam kemudian bersabda, laqad qadaita bi hukmillah. Kamu telah memutuskan dengan hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya keputusan Sa'ad bin Mu'ad sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan main-main jamaah sekalian. Bukan hanya sekedar mumpung kita bisa balas dendam kepada Bani Quraidah. Apa yang diputuskan Sa'ad bin Mu'ad sebanding dengan pengkhianatan Bani Quraidah. Karena kalau seandainya terwujud rencana jahat dan akal bulus mereka, bagaimana efeknya? Luar biasa jamaah sekalian, luar biasa.
Karena begitu banyak orang-orang musyrikin yang kala itu mengepung kota Madinah. Mereka sudah tidak mau lagi memiliki perasaan dan memilih-milih siapa yang harus dibunuh, siapa yang harus ditawan. Tidak, langsung rencana mereka adalah menghabisi kaum muslimin yang kala itu ada di kota Madinah. Demikian jamaah sekalian. Akhirnya kurang lebih memang di sini para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan 15 hari dikepung oleh Nabi SAW bersama para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in di Bani Quraidah. Ada juga yang berpendapat 25 hari 25 malam. Di antaranya Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah lebih memilih pendapat 25 hari. Nabi SAW mengepung 25 hari, tidak bisa berbuat apa-apa. Namanya manusia butuh makan, butuh minum, tidak? Butuh. Akhirnya mereka terpaksa pasrah, sudah tidak bisa berbuat apa-apa, menyerah kepada Nabi SAW. Dikumpulkan, di sini juga terjadi silang pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan 400 sampai 600, ada yang mengatakan 700 kepala Bani Quraidah, Allahu a'lam bishawab. Yang penting jumlah mereka kurang lebih 400-an sekian dikumpulkan oleh Nabi SAW, kemudian dibenam sampai sebatas leher yang memang layak sesuai dengan tadi keputusan Sa'ad bin Mu'adz. Di antaranya laki-laki yang sudah tumbuh jenggot, mereka semua dieksekusi. Terjadi termasuk ayah dari ibunda Sofiyah binti Huyai bin Akhtab radhiyallahu anha. Setelah itu dinikahi oleh Nabi SAW. Selesai Bani Quraidah. Jadi dari 3 kabilah Yahudi terbesar yang menempati kota Madinah kala itu, Bani Quraidah inilah termasuk suku atau kabilah Yahudi yang paling jahat diantaranya, yang paling keras permusuhannya dengan Nabi SAW dan kaum muslimin para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ini sekilas jamaah sekalian mengenai peristiwa Ghazwah atau perang Bani Quraidah tanpa perlawanan. Saya sudah sampaikan, kalau tidak khilaf atau tidak lupa di pertemuan yang lalu, orang-orang Yahudi mentalnya itu mental sayur. Mereka hanya berani di belakang layar. Mereka hanya bisa menghembuskan dendam dan juga hasutan, pengkhianatan. Orang lain suruh berperang, mereka tinggal duduk diam menunggu hasil dari adu domba yang mereka lakukan. Sepanjang sejarah demikian. Kalau kita mau menarik garis sejarah sampai ke atas pun demikian. Kepada Nabi Musa alaihissalam, ketika ingin membebaskan dan menaklukkan Palestina juga demikian. Kamu saja wahai Musa dan Tuhanmu berperang, kami di sini duduk untuk melihat hasilnya. Kurang ajar tidak? Kurang ajar jamaah sekalian. Sudah dikasih apa tuh? Mintanya. Sudah dikasih empela, mintanya ayam 1 gitu. Padahal orangnya banyak. Harusnya bagi-bagi. Udah dibagi-bagi empela, mintanya 1 ayam. Ya demikian. Silakanlah label apapun kepada orang-orang Yahudi karena bangsa satu ini. Harusnya kan mereka mendapatkan kemuliaan. Allah Subhanahu wa taala memang menjanjikan kemuliaan, tapi syaratnya beriman, tidak menyekutukan Allah, taat kepada Allah, taat kepada para nabi dan para rasul mereka. Namun kenyataannya tidak sesuai yang diharapkan, dibenci, dibunuhi nabi-nabi mereka. Betul nggak jamaah? Nabi Zakaria, Nabi Yahya korban dari pelecehan mereka. Nabi Isa pun demikian. Namun Allah Subhanahu wa taala selamatkan. Siapa yang menghasut Raja Romawi kala itu? Mereka sendiri, tokoh-tokoh Yahudi. Karena kalau seandainya Nabi Isa dibiarkan dakwanya, habis kita, nggak dapat amal-amal lagi, nggak dapat dana-dana lagi. Karena mereka memanfaatkan kebesaran jubah mereka untuk menari di atas kesengsaraan masyarakat mereka sendiri. Mengumpulkan dana, dihimpun, kemudian mereka buat untuk hura-hura dan lain sebagainya.
Ini kenyataan yang tidak bisa dipungkiri. Apakah semuanya atau semuanya tidak tahu? Banyak yang tahu. Tapi bagaimana reaksi mereka? Tutup mata jamaah sekalian, tutup telinga, nggak berani. Muncullah Nabi Isa bin Maryam alaihi salam untuk mengentaskan ini semua. Karena PR pada saat itu masyarakat yang punya banyak penyakit, banyak permasalahan, belum rampung, sudah keburu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun banyak hikmah di balik itu yang nanti di akhir zaman Allah Subhanahu wa taala akan munculkan beliau kembali alaihi salam. Allahu a'lam bishawab. Ini sekilas mengenai perang Bani Quraidah. Sekarang kita masuk pelajaran penting dari perang Bani Quraidah. Saya sudah siapkan mana ini. Nih jamaah sekalian, pelajaran penting yang pertama dari perang Bani Quraidah ini, bergegasnya sahabat untuk melaksanakan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sekalipun mereka masih merasa letih dan lelah dari perang Ahzab. Ada nggak perang yang kemudian tidak lelah jamaah? Tidak ada perang yang tidak lelah. Perang di dunia maya saja itu melelahkan. Kalau saya lewat sini mesti saya melewati sebuah tempat di dalamnya itu penuh dengan peperangan. Di internet, game online namanya. Melelahkan jamaah sekalian, belum teriak-teriak, belum tangan ini ngetik-ngetik. Ngetik apa nih begini? Pencet-pencet dan lain sebagainya. Apalagi perang betulan, lelah, letih. Tapi kendati pun demikian, sahabat itu cuma punya beberapa kata di hadapan syariat, di hadapan Allah, di hadapan kekasih mereka Rasulullah SAW. Sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Mungkin beda dengan kita. Sami'na wa asoina. Kami dengar, namun kami maksiati. Kami mendengar saja, hayya ala sholah, hayya alal falah, as-sholatu khairum minan naum. Oh sudah subuh, lanjut lagi, tidur kembali, dinabobokan oleh dunia, oleh kasur yang empuk, oleh penyejuk ruangan. Apalagi tadi malam ada Piala Dunia. Ada Piala Dunia nggak jamaah? Ada? Oh ada. Indonesia lawan mana? Enggak. Indonesia masuk? Enggak ya, belum. Saya cuma dengar kabar aja. Karena saya kurang suka untuk menonton. Allahu a'lam apakah ini termasuk pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada saya. Bisa jadi kalau memang ini bagian pertolongan, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu sholihat. Saya enggak kuat jamaah sekalian untuk melihat bola, pusing karena benda bundar kecil direbutin 22 orang ya, betul. 22 orang, pantul sana, pantul sini, pusing saya. Saya tahunya kemarin Arab Saudi lawan Argentina 2-1, iya betul. Itu juga karena banyak berita, banyak status 2-1 Arab Saudi. Kita lanjut. Jadi demikian jamaah sekalian, mentalnya para sahabat radhiyallahu anhum. Tidak heran Allah Subhanahu wa taala puji dengan menurunkan surat yang menjadi kebanggaan mereka. Ali Imran 110, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ila akhiril ayat. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, maksudnya kalian adalah sebaik-baik manusia yang dikeluarkan untuk manusia. Berarti kesimpulannya, dari generasi manusia pertama sampai nanti berlalu era manusia terakhir, apabila dikumpulkan para sahabat termasuk generasi yang paling baik atau terbaik. Kalau kita mau mendapatkan label itu, surat Ali Imran ayat 110 harus mengikuti sifat-sifat yang ada pada diri para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Sifat apa yang kemudian mereka berhasil mendapatkan label manusia terbaik? Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Amar ma'ruf nahi munkar diiringi dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus ada jamaah sekalian amar ma'ruf nahi munkar. Kalau tidak ada amar ma'ruf nahi munkar, siap-siap bala akan menimpa
meskipun di dalamnya ada orang soleh, orang baik. Tetapi bala yang menimpa orang baik, orang soleh itu baik untuknya. Beda dengan bala atau musibah yang akan menimpa orang-orang fajir, orang buruk. Itu bisa jadi balasan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Wal iyadu billah, na'udzubillah min dzalik. Gak boleh kita padamkan api amar ma'ruf nahi munkar. Harus selalu ada, harus selalu terjaga. Tinggal kita siasati, tinggal kita benahi. Apakah memang ini kemungkaran berdasarkan ilmu, berdasarkan teori yang benar. Jangan kemudian sebenarnya ini bukan kemungkaran, tapi karena perasaan kita ini kemungkaran. Tidak boleh seperti ini. Semuanya harus berdasarkan ilmu, karena memang ciri khas agama kita adalah ilmu. Dibacakan oleh imam kita tadi di rakaat kedua surat Al-Alaq. Iqra, betul tidak? Bacalah. Baca salah satu sarana untuk meraih ilmu. Kemudian yang kedua, sahabat yang pergi menuju ke Bani Quraidah dan mendapatkan waktu sholat. Jadi sebenarnya jamaah sekalian, ada perintah Nabi SAW kepada para sahabat, la yusalliyanna ahadun al-asra illa fi Bani Quraidah. Jangan kalian sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Dalam riwayat Imam Bukhari, la yusalliyanna ahadun az-zuhra illa fi Bani Quraidah. Kalau yang sebelumnya hadis riwayat Imam Muslim. Jangan kalian sholat zuhur kecuali di Bani Quraidah. Para sahabat di tengah perjalanan mereka memasuki waktu asar. Sebagian memerintahkan teman-temannya, yuk kita sholat asar. Karena maksud mereka terhadap perintah Nabi, jangan kalian sholat asar kecuali di Bani Quraidah, itu maksudnya memotivasi mereka supaya bergegas, jangan lama-lama, sehingga kalian mendapatkan sholat asar nanti di Bani Quraidah pada waktunya. Itu maksud pendapat yang pertama, sebagian sahabat. Akhirnya mereka sholat di tengah perjalanan. Sebagian yang lagi tidak. Mereka memahami perintah Nabi, zahirnya perintah Nabi, apapun kendala dan kondisinya, meskipun sudah lewat waktunya, kita sholat asar di mana? Bani Quraidah. Kan tidak lama Nabi menyusul, betul tidak? Sampai di Bani Quraidah, disampaikanlah oleh Nabi, oleh sahabat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Namun apa reaksi Nabi? Lam yu'annif ahadan minhum. Nabi tidak menyalahkan satu orang pun di antara mereka. Bisa kita ambil jamaah pelajaran yang sangat berharga di sini. Ketika ada satu permasalahan yang memang ranahnya ini sulit untuk dipungkiri akan terjadinya silang pendapat, dari situ kemudian kita harus bermain terhadap jiwa ini. Kita belajar terhadap lapangnya dada. Jika memang perbedaan yang terjadi, perbedaan yang dibenarkan, perbedaan yang memang pada porsinya. Lihat Nabi SAW. Apakah Nabi kemudian mencela dari dua pendapat ini? Misalnya mencela pendapat kedua atau sebagian pendapat, sebagian sahabat yang memilih sholat asar di Bani Quraidah padahal waktunya itu sudah mau masuk maghrib. Tidak. Karena Nabi paham mereka semua sudah mengupayakan apa yang ada pada diri mereka berupa ilmu, berupa tenaga untuk memahami perintah Nabi SAW yang dikenal dengan ijtihad. Ijtihad tidak disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila ijtihadnya benar, dia mendapatkan dua pahala. Pahala ijtihad dan pahala karena dia benar. Apabila ijtihadnya salah, dia mendapatkan satu pahala, yaitu pahala ijtihadnya. Bisa dipahami jamaah sekalian. Mudah-mudahan peristiwa ini semakin mendewasakan sikap kita. Jika ada satu perbedaan memiliki dua warna atau memiliki beragam warna, kita cross check dulu, kita analisis dulu, kita pelajari dulu. Oh, demikianlah memang yang bisa saya sikapi. Legowo, lapang dada.
Di sana ada perbedaan yang kita harus belapang dada, kita harus menerima ini. Di sana pun ada perbedaan yang tidak boleh. Ada jamaah sekalian. Contoh, apabila ada yang meyakini bolehnya menambah sholat maghrib 1 rakaat atau 2 rakaat sholat subuh supaya nggak iri sama teman-temannya yang lain. Karena zuhur, asar, isya 4, masa maghrib 3, subuh 2, harusnya 4 semua. Boleh nggak seperti ini? Nah, ini yang tidak diperbolehkan. Bisa dipahami jamaah sekalian? Dari mana kita harus menyikapi dan tahu sikap kita ini boleh, sikap kita ini tidak boleh terhadap sebuah perbedaan. Lagi-lagi kembali kepada ilmu. Imam Syafi'i mengatakan, walaulal ilmu masa'idat rijalun wala urifal halal walal haramu. Kalau seandainya bukan karena ilmu, tidak mungkin orang itu bisa hidup bahagia. Dan tidak mungkin orang itu bisa mengetahui mana halal, mana haram. Gitu jamaah sekalian. Pelajaran penting yang berikutnya adalah dari kisah sahabat Abu Lubabah bin Ibnul Munzir. Abu Lubabah ini yang tadi saya belum jelaskan, dia itu negosiator dari kaum muslimin. Tadi saya sampaikan Nabi SAW memberikan kesempatan kepada Bani Quraidah untuk memilih siapa yang mereka ridhoi terhadap tanggung jawab atau hukuman yang layak mereka terima. Dari kaum muslimin ada sahabat Abu Lubabah yang mewakili Nabi SAW. Abu Lubabah ini karena termasuk Aus, suku Aus, sukunya sahabat Sa'ad bin Mu'ad, dia memberikan isyarat. Ya namanya juga bahasa kita teman. Kadang nggak bisa dipungkiri sama teman kan kita sering nggak tegaan, betul nggak jamaah sekalian? Ini Bani Quraidah itu temannya suku Aus. Sudah berlangsung lama puluhan tahun. Abu Lubabah memberikan isyarat tangan ke leher. Set. Jadi yang namanya tangan ke leher itu udah ada dari dulu jamaah. Artinya, nah gitu. Jadi bukan dari sekarang-sekarang. Dari zaman Nabi sudah ada. Abu Lubabah memberikan isyarat begitu. Mereka tahu akhirnya. Abu Lubabah merasa ini sebuah pengkhianatan. Ini kesalahan besar. Karena Nabi sebelumnya sudah mengingatkan, kamu tidak perlu berbicara apa-apa, apalagi efek yang harus mereka terima, tanggung jawab apa yang harus mereka terima. Abu Lubabah ya mungkin sekali lagi karena ini mereka adalah teman-teman sekutunya suku Aus, tidak sengaja memberi isyarat. Nangis anak-anak kecil, wanita, ketahuan. Abu Lubabah merasa bersalah, merasa ini adalah sebuah pengkhianatan. Lalu dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara mengikat dirinya di salah satu tiang Masjid Nabawi. Setiap kali mau sholat dibukakan ikatan tali itu oleh istrinya. Dan kalau mau makan, setelah itu diikat lagi selama 6 hari. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala baru menerima taubat dari sahabat Abu Lubabah ini. Demikian jamaah sekalian. Dari kisah tersebut dapat kita ambil pelajaran pentingnya bergegas dalam bertaubat langsung setelah berbuat dosa. Para ulama ijma, taubat hukumnya wajib dalam setiap saat. Ya ayuhan nas, tubu ilallahi, bertaubatlah kepada manusia, kata Nabi SAW. Fa inni atubu ilallah wa astaghfiru kulla yaumin mi'ata marrah. Aku senantiasa setiap hari bertobat dan beristighfar, kata Nabi SAW, setiap hari 100 kali. 100 jamaah sekalian. Padahal Nabi SAW kapasitas kualitasnya kita tahu. Dosanya yang lalu, yang sedang, yang akan datang sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun beliau tetap getol untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai ibunda Aisyah tuh merasa iba kepada Nabi SAW karena kakinya bengkak dan mengeluarkan darah lantaran lamanya beliau berdiri kalau sholat malam.
Abdullah bin Mas'ud saja pernah menjadi makmum Nabi di salah satu sholat malamnya beliau. Yang dibaca oleh Nabi itu Al-Baqarah, setelah Al-Baqarah apa? Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah. Berapa surat jamaah itu? Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah. 4 surat. Baru 1 rakaat. Abdullah bin Mas'ud udah gemeteran kakinya, kaku. Hampir-hampir beliau itu mau keluar, tapi beliau paksa jiwanya, enggak, saya harus membersamai betul sampai terakhir. Coba kalau seandainya Pak Edi diberikan tantangan, bagaimana Pak Edi? Bendera putih, melambaikan tangan. Itu baru 1 rakaat jamaah sekalian. Dan baru berdirinya, kata Abdullah bin Mas'ud, rukunya Nabi sama persis lamanya saat beliau berdiri. Lama rukunya Nabi. Iktidalnya, tahu iktidal? Sama persis lamanya. Sujudnya Nabi pun demikian. Dulu waktu saya di Surabaya, justru yang dinanti-nanti jamaah sekalian, di 10 hari terakhir bulan Ramadan, sholat malam yang kedua. Masjid yang kita gunakan itu bisa 10 kali lipat masjid Al-Amin apa Al-Iman? Al-Iman ini 10 apa 15 kali lipat besar. Sholat tarawih ba'da isya itu hanya 2 shaf, kadang-kadang 1 shaf setengah. Tapi yang sholat di malam, maksudnya yang di kedua atau dimulai jam 12 itu sampai ke belakang penuh. Saya juga heran. Justru mereka menanti-nanti. Anggaplah subuhnya itu jam 4, setengah 5. Mulai sholat itu jam 12, selesai jam 4. Setengah jam digunakan untuk sahur. Saya pernah seumur hidup pengen tahu, karena dapat dari kakak kelas. Sengaja saya nggak pulang, karena itu termasuk liburan juga Ustaz. Liburan, sengaja saya pengen tahu bagaimana pengalaman dan sensasinya. Dan betul, sensasi sekali jamaah sekali. Sampai betis ini betul-betul keras sekali. Dari jam 12 sampai jam 4. Wah, saya luar biasa. Hari pertama sampai saya minta minyak urut, karena keras sekali. Tapi nggak kapok, alhamdulillah. Saya membersamai 10 hari dan itu pengalaman yang luar biasa. Saya bayangkan bagaimana dengan Nabi alaihissalam. 1 rakaat aja 4 surat. 4 suratnya bukan Al-Ikhlas, Al-Asr, An-Nasr, bukan. Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Gemetaran Abdullah bin Mas'ud. Tapi demikianlah Nabi, sampai kakinya bengkak dan berdarah. Ibunda Aisyah kemudian merasa iba, wahai Nabi, kenapa Anda melakukan seperti ini? Padahal dosa Anda yang lalu dan yang akan datang itu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi hanya mengatakan, afala akunu abdan syakuro? Apakah saya tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah? Tuh, rasa syukurnya Nabi begitu. Kalau rasa syukur kita mungkin jamaah sering lupa daratan, ya betul. Insyaallah. La in syakartum la azidannakum. Pelajaran penting yang berikutnya adalah, mungkin kata penulis di sini, kita menilai betapa sadisnya keputusan Sa'ad bin Mu'adz terhadap Bani Quraidah. Agar persoalannya menjadi jelas tentang siapa sebenarnya Bani Quraidah itu dan betapa adilnya keputusan tersebut, kami, kata penulis, ingin menunjukkan beberapa hal. Jadi kalau orang mau jujur, mau mencari kebenaran, insya Allah akan didapatkan. Kadang-kadang orang yang benci Islam ingin mencari celah dan kelemahan Islam. Salah satunya adalah dalam setiap peristiwa peperangan. Di antaranya peristiwa ini jamaah sekalian, lihat tuh Islam katanya agama rahmatan lil alamin, tetapi kenapa mengeksekusi orang-orang Yahudi sedemikian sadis? Sadis kata mereka, padahal mereka sendiri pun lebih sadis. Kalau ada bahasa lebih sadis itu mungkin, tetapi diam. Ratusan nyawa kaum muslimin melayang begitu saja tanpa alasan, tanpa dosa. Diam, 1000 bahasa dunia. Satu orang kafir, padahal itu pun karena dia sendiri, akhirnya dia meregang nyawanya. Heboh, betul tidak jamaah sekalian? Heboh, disangkut pautkan dengan lain sebagainya. Demikian. Dan ini sudah menjadi sunatullah. Memang Allah
sandingkan kebenaran dengan kebatilan. Itu bagian dari warna dunia dan memang harus kita lalui. Kembali, ada beberapa hal yang ingin ditunjukkan penulis mengenai sikap Sa'ad bin Mu'adz yang seolah-olah tergambarkan sadis. Yang pertama, kutipan, adapun Bani Quraidah adalah Yahudi yang sangat besar permusuhannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang kafir yang paling kasar perilakunya. Oleh karena itu mereka dihukum tidak seperti saudara-saudara mereka Bani Qainuqa dan Bani Nadir, hanya diusir dari kota Madinah. Ada yang ke Khaybar, ada juga yang ke Syam. Tapi Bani Quraidah ini luar biasa kebencian permusuhannya kepada kaum muslimin. Al-jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Hukum positif manusia saja, ada nggak yang namanya eksekusi mati? Ada nggak? Ada, pada kadar-kadar tertentu. Betul tidak jamaah sekalian? Nah, kadar tertentu itulah yang kemudian diambil dalam agama Islam. Jangan kemudian dilihat proses akhirnya, tapi lihatlah proses dari awalnya. Bagaimana permusuhan yang luar biasa, bagaimana pengkhianatan yang luar biasa. Kala itu hukum yang diambil, keputusan yang dilakukan oleh Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu taala anhu, siapapun akan menerima, termasuk orang-orang Quraisy sendiri. Gembongnya dari orang-orang musyrikin sebenarnya mereka menyetujui karena demikian. Yang kedua, kita perlu membayangkan apa yang akan dilakukan oleh Yahudi tersebut seandainya pasukan gabungan berhasil memerangi Madinah. Bayangkan jamaah sekalian, apa yang akan dilakukan Bani Quraidah seandainya mereka berhasil menyerang kaum muslimin terhadap para wanita dan anak-anak. Bagaimana bencana yang ditimbulkan? Pasti bencana dahsyat akan menimpa para wanita dan anak-anak, karena kaum laki-lakinya berada di barisan depan menghadapi pasukan gabungan. Yang laki-laki ini kan sibuk, sedang membendung arus pasukan yang besar jumlahnya, yang dikomandoi oleh Quraisy, Abu Sufyan kala itu. Sedangkan sisanya wanita, anak-anak itu di belakang. Bayangkan kalau seandainya berhasil Bani Quraidah meloloskan pasukan-pasukan yang banyak itu. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang mengetahui efek dari semua itu jamaah sekalian. Yang ketiga, sesungguhnya Bani Quraidah juga memerangi kaum muslimin hingga berakhirnya strategi mereka bukan hanya membatalkan perjanjian. Mereka membawa senjata dan membantu pasukan gabungan dengan berbagai bantuan dan ikut memerangi kaum muslimin hingga Rasulullah SAW menjatuhkan hukumannya. Disuplai persenjataan, disuplai semua yang dibutuhkan oleh pasukan kala itu. Ahzab, namanya juga Ahzab, pasukan gabungan. Dikata hizb, mufrad atau bentuk tunggalnya. Disuplai jamaah sekalian. Jadi ikut andilnya mereka itu luar biasa. Yang berikutnya, keempat, sesungguhnya Bani Quraidah juga merupakan penduduk Madinah seperti halnya kaum muslimin. Mereka semua adalah satu bangsa yang berjanji akan membela tanah air dari orang-orang yang akan menyerangnya. Namun ketika musuh datang menyerang mereka, Bani Quraidah yang merupakan penduduk Madinah justru bekerja sama untuk melawan kaum muslimin. Mereka sedikitnya melakukan 3 kesalahan. 1, 3 kesalahan mereka: melakukan kontak kepada musuh dan membocorkan informasi penting tentang Madinah dan keadaan penduduknya. Pengkhianat bukan ini? Pengkhianat. Membantu musuh dengan berbagai bantuan, baik materi maupun non materi. Mereka telah menyiapkan senjata untuk melawan tentara Madinah, menyatakan pembatalan perjanjian secara sepihak, serta siap untuk melakukan penyerbuan terhadap kaum muslimin dari arah belakang pada saat yang sangat genting. Ini 3 kesalahan Bani Quraidah saat terjadi perang Ahzab. Kemudian yang terakhir, yang kelima, hukuman yang dijatuhkan Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu adalah hukuman yang juga sesuai dengan kitab suci mereka. Syekh Muhammad Abu Syuhbah rahimahullahu ta'ala memberi komentar tentang keputusan Sa'ad. Keputusan itu adalah keputusan yang sesuai dengan kitab suci mereka, perjanjian lama, tentang hukuman bagi musuh yang menyerang. Dalam pengembaraan kedua, Ishah
13, paragraf 13 dan 14. Ini nama, kalau bahasa kita mungkin surat Ustadz ya. Surat apa, ayat apa. Berbunyi, apabila Tuhanmu menyerahkan keputusannya kepadamu, maka penggalah dengan pedang semua kaum lelaki. Sedangkan kaum perempuan, anak-anak, hewan ternak dan semua yang ada di kota adalah rampasan perang untukmu, dan kamu boleh memakannya atas apa yang akan diberikan Tuhanmu. Jadi nggak keluar keputusannya dari perjanjian lama mereka, kitab suci mereka sendiri. Dan ini kan sehingga tidak akan menjadi sebuah alasan tidak adil, betul tidak? Diambil langsung dari sumber kitab suci mereka. Allahu a'lam bishawab. Inilah jamaah sekalian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada tambahan saya persilahkan. Silakan pertanyaan dari kalian. Monggo Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pengkhianatan itu sebelumnya diketahui apa tidak sama kaum muslimin Ustaz? Tahu-tahu ada pengkhianatan, setelah itu baru tahuan apa sebelumnya sudah diketahui sama kaum muslimin? Ini Korinto. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya tidak. Huyai bin Akhtab dia menggombosi suku atau kaumnya sesama Yahudi untuk memerangi kaum muslimin, kemudian memanfaatkan kebencian dan dendam kesumatnya Quraisy untuk menggerakkan supaya menghasut dan membawa kabilah-kabilah yang hidup bertetanggaan di kota Madinah pun ikut untuk menyerbu kaum muslimin di sana. Berhasil rencana Huyai bin Akhtab. Setelah itu Nabi SAW diberitahukan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Ini semua sudah ada hikmah tentunya dan sudah memiliki pelajaran penting, artinya sudah dibawa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengutus beberapa sahabat untuk meneliti, cross check. Dan ini memberikan pelajaran penting agar kita tidak terburu-buru meyakini kebenaran suatu berita. Kita harus teliti dulu, betul tidak berita ini. Kata Nabi SAW, kalau seandainya memang pengkhianatannya berawal dari Bani Quraidah, berikan isyarat yang saya ketahui saja. Nabi tidak ingin membuat kaum muslimin, khususnya pasukan kala itu dan penduduk kota Madinah, merasa takut dan terjadi gejolak. Kalau memang betul pengkhianatannya terjadi pada Bani Quraidah. Tapi kalau berita ini bohong, sampaikan. Karena ini biar supaya memberi semangat. Ternyata betul. Dan diberikan isyarat kepada Nabi yang hanya beliau saja tahu. Oh, berarti benar. Kesimpulannya, Nabi dari awal memang tidak mengetahui adanya pengkhianatan ini. Ini juga memberikan pelajaran penting bahwa Nabi SAW tidak mengetahui perkara gaib. Ini sangat-sangat berharga sekali buat kita. Bukan seperti mungkin sebagian orang yang mengetahui di tahun sekian nanti akan terjadi musibah, akan terjadi sudah berapa kali prediksi kiamat namun enggak jadi-jadi. Ya karena sumbernya enggak jelas, majhul. Siapa sumbernya? Jin, betul tidak? Kita enggak tahu jin yang kita jadikan narasumber ini dia bohong apa enggak. Kalaupun benar diselimuti dengan ribuan kebohongan. Seperti itu jamaah sekalian. Allahu a'lam bishawab. Demikian Ustaz. Ada lagi? Monggo. Ketika Nabi memerintahkan sholat itu hanya di Bani Quraidah. Itu nggak ada pembahasan alasan apa gitu. Karena kan sebetulnya kan sholat itu kan seperti kita tahu kan sholat ala waktu. Ya kan mestinya kan tidak ada berita tambahan yang membatali menyelisihi konsep awal itu tadi mesti. Mungkin ada alasan lain nggak kira-kira memerintahkan supaya sholat itu di Quraidah aja?
nggak disebut. Bismillahirrahmanirrahim. Terkadang sebuah perintah memiliki latar belakang, misalnya Al-Quranul Karim yang kita kenal dengan asbabun nuzul, misalnya sebab-sebab turunnya. Kalau hadis disebut asbabul wurud, latar belakang sehingga keluarlah hadis ini apa demikian. Kadang ada yang demikian jamaah sekalian, kadang memang tidak ada sebab khusus. Bisa jadi tadi saya sampaikan di sana ada dua riwayat. Riwayat pertama, dan ini yang populer di buku-buku sirah, Nabi memerintahkan la yusolliyanna ahadun al-asra illa fi Bani Quraidah. Jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Padahal ada riwayat lain yaitu sholat duhur. Di sini para ulama mengkompromi. Apabila ada dua hadis memang masih memungkinkan untuk dikompromikan, kompromikan. Jangan kemudian yang satu diambil, yang satu lagi dilemahkan. Selama bisa dipadukan. Salah satu yang mereka tempuh langkah-langkahnya adalah bisa jadi Nabi itu mengirim sahabat bergelombang. Gelombang pertama di waktu zuhur, sehingga Nabi bersabdalah demikian, jangan kalian sholat zuhur kecuali di Bani Quraidah. Gelombang yang berikutnya sudah mungkin masuk waktu asar, sehingga Nabi SAW memerintahkan demikian. Adapun sebab yang lebih khusus lagi, latar belakang dari perintah tersebut, Allahu a'lam, saya tidak mendapatkan. Hanya itu saja. Mungkin jawabannya tadi, cara kompromi para ulama dari dua perintah ini, yang satu sholat zuhur, yang satu sholat asar. Bisa jadi karena bentuknya banyak sahabat dan bergelombang. Gelombang pertama mungkin mendekati waktu zuhur, tidak lama kemudian mendekati waktu asar. Lalu tercetuslah perintah Nabi SAW demikian. Allahu a'lam. Cukup? Baik. Kesimpulannya jamaah sekalian, mudah-mudahan peristiwa perang Bani Quraidah dengan pelajaran penting yang tadi sudah kita simak bersama mendapatkan satu tambahan ilmu untuk kita, bisa kita renungi, bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, memotivasi kita lebih bersemangat lagi menuntut ilmu dan mempraktekkan ilmu yang kita dapat. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada tutur kata maupun sikap yang kurang berkenan. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.